Hai, selamat malam dan selamat datang di Sudut Ruang. Hai, selamat malam dan selamat datang kembali di Sudut Ruang, sebuah konten dari Radar Madiun TV yang akan mengulas banyak hal terkait misteri serta berbagai macam keanehan-keanehan yang terjadi di sekitar kita. Cerita tentang perjalanan pesawat terbang selalu menarik untuk diikuti ya. Melihat berbagai macam kompleksitas perjalanan dan sistem penerbangan sebuah pesawat dari satu titik menuju tujuan akhir, terdapat ribuan cerita tentang perjalanan udara yang terkadang menyita logika dan gak masuk akal. Kali ini cerita penerbangan datang dari sebuah pesawat Pan American dengan nomor penerbangan 914 yang tiba-tiba menghilang pada tahun 1955 dan tiba-tiba diduga muncul kembali pada tahun 1992. Ya, penerbangan yang menghabiskan waktu 37 tahun. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Sepertinya cerita ini bakalan menarik banget khususnya buat kamu yang suka dengan cerita-cerita mitos, urban legend, ataupun teori-teori konspirasi. Jadi kalau udah siap, pasang earphone kalian baik-baik dan kita simak bersama cerita pesawat hantu Pan Am 914. Cerita dimulai di sebuah hari di mana cuaca sedang cerah pada tanggal 2 Juli 1955 di kota New York. Pesawat Pan American Airways atau yang biasa disebut dengan Pan Am yang merupakan maskapai udara milik Amerika Serikat bersiap meninggalkan bandara udara New York untuk menuju ke Miami, Florida. Sebanyak 61 orang di dalam pesawat termasuk penumpang dan kru bersiap untuk terbang sembari membayangkan matahari hangat di Miami, Florida dengan pantainya yang mempesona. Take off pesawat pun berjalan dengan lancar hingga akhirnya 3 jam kemudian ketika seharusnya pesawat sudah sampai di Bandara Miami, Florida, menara kontrol ATC di Bandara Miami justru tidak melihat tanda-tanda keberadaan pesawat ataupun sinyal darurat yang mereka terima. Spontan menara ATC di Miami pun menghubungi menara kontrol di Bandara New York dan menanyakan keberadaan pesawat. Namun justru jawaban membingungkanlah yang mereka terima. Pesawat Pan Am dengan nomor penerbangan 914 berjenis DC-4 McDonnell Douglas itu pun lenyap dari pemantauan radar. Singkat cerita, investigasi pun dilakukan oleh otoritas tempat. Penerbangan dari New York menuju Miami yang seharusnya memakan waktu 3 jam itu nyatanya membawa misteri tersendiri. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah pesawat tersebut diperkirakan jatuh dalam perjalanan. Tim penyelamat pun dikerahkan untuk mencari keberadaan pesawat yang diperkirakan jatuh di Samudra Atlantik itu. Namun setelah sekian lama proses pencarian dilakukan, tim tidak kunjung mendapatkan hasil. Alhasil pesawat itu pun dinyatakan jatuh dan tidak ada satupun penumpang yang selamat. Walaupun sebenarnya badan pesawat hingga kini pun tidak pernah ditemukan. Berbeda dengan beberapa kasus kecelakaan pesawat seperti MH370 Malaysia Airlines misalnya. Ketika ia sempat dinyatakan hilang, nyatanya tim pencari menemukan puing-puing pesawat yang telah hancur di tengah lautan. Tapi tidak dengan Pan Am 914. Keberadaan pesawat ini pun benar-benar menjadi misteri tersendiri dan lenyap begitu saja. Tentu saja muncul banyak sekali pertanyaan dari para keluarga korban terkait nasib anggota keluarga mereka yang ikut dalam penerbangan 914. Namun pihak otoritas setempat benar-benar tidak mengetahui apa yang terjadi dan kasus hilangnya Pan Am 914 pun tetap menjadi misteri hingga 37 tahun kemudian. Cerita tentang lenyapnya pesawat Pan Am 914 nyatanya tidak berhenti sampai di situ. Cerita tentang Pan American Airways 914 berlanjut 37 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 9 September 1992 di Bandara Caracas, Venezuela. Hari itu semuanya terlihat normal di bandara. Aktivitas bandara juga berjalan seperti biasa, termasuk juga aktivitas para petugas di menara Air Traffic Control yang mengatur lalu lintas penerbangan. Sampai pada akhirnya salah satu petugas ATC bernama Juan de la Corte tiba-tiba menemukan sesuatu yang sangat janggal. Ia menemui sebuah sinyal pesawat tak dikenal yang mendekat ke arah bandara yang entah dari mana datangnya. Awalnya kemunculan pesawat asing itu tidak membuatnya curiga, sampai pada akhirnya pesawat semakin mendekat ke bandara dan Juan de la Corte semakin sadar bahwa pesawat asing itu adalah pesawat tua lengkap dengan baling-baling di kedua sayap dan belum menggunakan teknologi pesawat turbo ataupun jet. Dan benar saja, pesawat itu adalah jenis DC-4 McDonnell Douglas. Di tahun 1992 pesawat sejenis itu memang masih ada, tapi sebagian besar memang sudah dilakukan penggantian yang lebih baru. Sesuai prosedur, ia pun kemudian langsung melakukan kontak dengan pesawat tersebut dan menghubungi sang pilot. Pilot pun menanyakan suatu pertanyaan yang cukup aneh untuk pertama kali kepada menara ATC.
kami di mana? Sebagai orang yang bertugas di ATC pagi itu, Juan de la Corte pun langsung menjawab, kalian sedang berada di dekat Bandar Udara Caracas, Venezuela. Dan dilanjutkan dengan pertanyaan terkait asal-usul pesawat beserta tujuan. Hening beberapa saat, lalu sang pilot memberikan jawaban yang tak terduga dan membuat seisi menara ATC bingung. Sang pilot menjawab, kami Pan Am 914 dari New York menuju Miami, Florida, membawa 57 penumpang dan 4 orang kru pesawat. Juan de la Corte pun bingung dengan jawaban sang pilot dan mengajukan pertanyaan lanjutan terkait informasi jadwal penerbangan yang dilakukan. Sang pilot pun menjawab, pesawat kami dijadwalkan mendarat di Bandar Udara Miami, Florida pada pukul 9:55 pada tanggal 2 Juli 1955. Seisi ruangan ATC pun terdiam dengan jawaban pilot tersebut. Juan de la Corte pun mempersilahkan pesawat untuk mendarat dan menginstruksikan kepada petugas keamanan dan regu penyelamat untuk membantu pendaratan pesawat sekaligus proses evakuasi jika terjadi hal-hal darurat. Pesawat pun berhasil mendarat dengan selamat. Setelah kondisi dirasa agak kondusif, Juan de la Corte pun memberikan informasi kepada pilot dengan berkata, apa Anda tahu bahwa sekarang tanggal 21 Mei 1992? Mendengar apa yang dikatakan Juan de la Corte, pilot pun sempat hening dan sekaligus panik. Ia pun berkata, apa yang Anda bicarakan? Dan ketika regu penyelamat memandu para penumpang untuk turun, sang pilot justru melakukan hal yang tidak terduga sambil berkata, tidak, jangan mendekat, kami akan pergi sekarang juga. Juan pun mencegah pilot tersebut untuk melakukan hal tersebut, tapi tidak direspon oleh pilot. Segera saja sang pilot menyalakan mesin untuk kembali dan bersiap untuk tinggal landas. Beberapa saat pesawat tersebut masih terlihat di udara. Setelah beberapa saat kemudian, pesawat Pan Am 914 itu kembali lenyap. Seperti halusinasi rasanya bahwa para petugas ATC di Caracas pagi itu melihat sebuah pesawat tua yang hilang 37 tahun yang lalu. Sempat mendarat lalu kembali terbang dan lenyap lagi. Dan hingga kini tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di Bandar Udara Caracas pagi itu. Bagaimana menurut kalian? Sebuah bukti time travel kah? Dan setelah kejadian ini muncul berbagai teori-teori konspirasi yang menyeruak ke tengah publik kala itu. Sebelumnya pada tahun 1985 sebuah media pernah mengangkat kemunculan pesawat ini 7 tahun sebelum versi populer kejadian di Caracas muncul. Lalu media yang sama juga mengangkat kembali peristiwa itu di tahun 1992. Foto Juan de la Corte pun juga berbeda versi ketika dibandingkan oleh media yang mengangkat hal tersebut antara tahun 1985 dan 1992. Selain itu banyak versi-versi lain yang bermunculan dan terjadi buah bibir di tengah publik. Bahkan ada yang mengatakan bahwa para penumpang sebenarnya telah pulang ke rumah masing-masing dan selamat. Dan sepertinya bagian ini cukup susah dipercaya ya, karena ya bagaimana mungkin mereka tidak makan selama 37 tahun lamanya. Ada juga yang menyebutkan bahwa ada bukti sebuah kalender kecil yang entah bagaimana ceritanya tertinggal di landasan udara Bandara Caracas sesaat sebelum pesawat tersebut mengudara. Kalender tersebut merupakan kalender dari tahun 1955 dan merupakan satu-satunya peninggalan dari kejadian aneh itu. Tapi sekali lagi, keberadaan kalender tersebut masih juga belum diketahui keberadaannya sampai sekarang. Jadi gimana teman-teman kalau menurut kalian? Kalian percaya nggak sama cerita tersebut? Bagi beberapa orang yang lebih mengutamakan logika berdasarkan bukti-bukti, sepertinya cerita tersebut merupakan hoax dan kebohongan ya. Tapi bagi mereka yang mengikuti dan senang dengan teori-teori konspirasi, sepertinya hal ini juga cukup dapat menjadi bahan diskusi yang menarik. Apalagi terkait dengan misteri perjalanan lintas waktu ataupun time traveler. Apa pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. So thank you banget teman-teman Jawapost Radar Madiun yang sudah menyimak Sudut Ruang untuk kisah-kisah horor, mistis, gaib, serta berbagai macam fenomena-fenomena misteri, konspirasi, dan hal-hal yang belum terungkap lainnya. Kalian tentunya masih bisa terus menyimak dan mengikuti konten Sudut Ruang yang hadir setiap hari Kamis jam 9 malam hanya di channel YouTube Radar Madiun TV. Terima kasih banyak teman-teman Jawapost Radar Madiun semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa.